Pernah nggak sih Anda ngerasa kejebak antara milih jalan yang gampang atau jalan yang lebih punya arti? Nah, ada seorang fisikawan yang banting setir jadi guru bisnis. Namanya Eliyahu Goldratt. Dia ngasih satu pertanyaan simpel yang bisa mengubah cara kita ngelihat pilihan itu. Dan mungkin seluruh hidup kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi apa sih inti dari idenya Goldratt ini? Di bukunya The Choice, dia tuh nyajiin satu dilema mendasar yang kayaknya kita semua pernah hadapi sebenarnya. Kita ini pengen hidup yang kayak gimana sih? Dan ini dia nih pilihan utamanya. Kita mau ngejar hidup yang mudah atau hidup yang utuh? Sekilas kedengarannya simple ya, tapi pilihan ini tuh provokatif banget. Apa tujuan kita cuma cari nyaman aja? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Coba kita lihat bedanya. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Jalan yang mudah itu ya soal menghindari gesekan. Pokoknya nyaman nomor satu. Tapi coba dilihat jalan yang utuh. Ini bukan tentang lari dari tantangan, tapi justru sengaja nyari tantangan buat dapat pemahaman. Kata Goldratt, kepuasan sejati itu bukan datang dari kemudahan, tapi dari perjuangan buat nemuin makna dan ngertiin sebab akibat di dunia kita. Pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa mencapai hidup yang utuh itu? Nah, menurut Goldratt, kuncinya tuh agak mengejutkan. Ini bukan soal IQ tinggi atau kejeniusan, tapi soal mengadopsi satu cara berpikir yang spesifik. Nah, ini bagian paling pentingnya. Kemampuan ini tuh bisa dipelajari semua orang. Ini bukan hak istimewa para jenius aja. Siapapun, termasuk Anda, bisa ngelatih diri buat berpikir jernih, berpikir layaknya seorang ilmuwan sejati. Dan slide ini benar-benar nunjukin perbedaannya. Buat kebanyakan dari kita, gagal tuh rasanya kayak akhir dari segalanya. Bikin frustasi banget. Tapi buat seorang ilmuwan, gagal itu cuma sebuah prototipe yang nunjukin kelemahannya. Kegagalan itu bukan sumber kekecewaan, tapi sumber data. Setiap kemunduran itu pelajaran berharga tentang apa yang perlu diperbaiki. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang kan? Oke, ini kedengerannya bagus di teori ya kan? Tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Coba kita lihat contohnya lewat studi kasus sebuah perusahaan pakaian raksasa, kita sebut aja Big Brand. Coba bayangin deh, Big Brand, perusahaan raksasa bernilai miliaran dolar. Mereka pasang target yang ambisius banget. Laba bersih 1 miliar dolar dalam 5 tahun. Udah keren banget kan kedengerannya? Tapi terus Goldratt datang dan bilang target mereka harusnya 4 miliar dolar. 4 kali lipat dari target ambisius mereka. Semua orang di ruangan itu mikir, wah ini nggak mungkin. Gila aja, gimana caranya coba? Jawabannya ada di sebuah paradoks yang aneh banget di industri ini. Jadi gini. Di satu sisi, rak-rak toko mereka kosong dari barang-barang yang paling laku. Artinya, mereka kehilangan banyak banget potensi penjualan. Tapi di sisi lain, gudang mereka malah penuh sama barang yang nggak laku dan harus diobral murah. Jadi, mereka kekurangan stok sekaligus kelebihan stok di waktu yang bersamaan. Aneh banget kan? Terus apa sih akar masalah dari dua-duanya? Ternyata seluruh sistem mereka itu bergantung sama satu hal, ramalan penjualan jangka panjang. Dan yang gilanya lagi, para manajernya sendiri ngaku kalau ramalan itu ya bahkan bukan tebakan yang teredukasi. Mereka pada dasarnya taruhan jutaan dolar cuma berdasarkan tebakan liar. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya ternyata simple banget. Lupakan ramalan jangka panjang. Pertama, mulai musim jualan dengan stok yang lebih sedikit. Kedua, liatin apa sih yang beneran dibeli sama pelanggan. Ketiga, langsung isi ulang barang-barang yang laku keras itu dengan cepat. Intinya, ganti tebakan dengan data nyata. Simpel banget kan? Nggak perlu jadi ilmuwan roket buat mikir kayak gini. Solusi buat Big Brand tadi itu bukan sulap, bukan sihir. Solusi itu datang dari sebuah keyakinan dasar tentang cara kerja realitas, sebuah filosofi yang bakal kita bahas sekarang. Nah, di sini nih kuncinya. Kebanyakan dari kita kan kalau lihat sistem ribet kayak Big Brand, langsung mikir, wah ini kompleks banget, soalnya bagiannya banyak. Tapi seorang ilmuwan ngelihatnya beda. Kompleksitas itu bukan soal jumlah bagian, tapi soal jumlah akar penyebab. Jadi meskipun Big Brand kelihatannya super ribet, seluruh masalahnya ternyata datang dari satu akar penyebab, ramalan yang salah. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, sistem yang tadinya rumit tiba-tiba jadi sederhana banget. Nah, inilah yang disebut Goldratt sebagai kesederhanaan mendasar atau inherent simplicity. Intinya adalah keyakinan bahwa di balik semua kerumitan yang kita lihat, sebenarnya selalu ada kesederhanaan yang elegan. Dan yang lebih penting lagi, konflik yang kita lihat itu bukan takdir. Konflik itu ada karena kita berpegang pada asumsi yang salah.
Kalau kita bisa nemuin dan ngubah asumsi itu, konfliknya bakal hilang. Oke, jadi apa artinya ini semua buat kita di kehidupan sehari-hari? Gimana caranya kita bisa pakai cara pikir kayak gini? Well, ternyata kuncinya adalah ngatasin beberapa penghalang di kepala kita sendiri. Kalau kita percaya sama prinsip kesederhanaan mendasar ini, kita bisa lolos dari 3 jebakan mental. Pertama, kita jadi berhenti ngelihat dunia ini terlalu rumit buat dipahamin. Kedua, kita berhenti nerima konflik gitu aja, dan malah mulai nyari asumsi keliru di baliknya. Dan yang paling penting, kita berhenti nyalahin orang lain, karena seringkali masalahnya bukan di orangnya, tapi di sistem yang ada di sekitar mereka. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, khusus buat Anda. Coba deh pikirin tantangan terbesar Anda sekarang, entah itu di pekerjaan atau di rumah. Konflik intinya apa? Dan yang terpenting, asumsi keliru apa ya yang mungkin jadi dasarnya? Nemu jawaban buat pertanyaan itu bisa jadi awal dari terobosan terbesar dalam hidup Anda.